Shalom teman-teman yang terkasih dalam Tuhan, selamat datang di Feast at Home. Di bulan yang baru ini kita akan belajar sebagai orang-orang Katolik kita mendalami ajaran-ajaran gereja kita yang luar biasa. Dan salah satunya adalah Credo para Rasul. Siapkan hatimu sungguh-sungguh, berikan waktumu yang terbaik. Sebentar lagi kita akan memuji dan menyembah Tuhan. Singkirkan segala penghalang atau godaan-godaan yang bisa mengganggu saudara untuk memuji dan menyembah Tuhan. Saudara boleh berdiri, saudara boleh melompat, tinggikan, agungkan Dia. Dan siapkan juga hatimu untuk menerima pewartaan firman Tuhan. Dan saya sangat yakin dan percaya setiap kita yang sungguh-sungguh datang kepadanya, kita akan mengalami berkat Tuhan yang luar biasa. Enjoy the moment. God bless you. Shalom fams, welcome to Feast at Home. You are loved. Kita percaya bahwa kita semua dikasihi oleh Tuhan, dan kita juga percaya bahwa ada kuasa di dalam doa. Dalam Injil Matius dikatakan, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Dan hari ini kita mau bersatu hati untuk mendoakan prayer request minggu ini. Mari kita semua tenangkan hati kita, and let us pray together. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami sungguh bersyukur Tuhan atas segala berkat-Mu, atas segala pertolongan-Mu. Engkau adalah gembala kami yang baik dan Kau tidak akan pernah meninggalkan kami sendirian. Saat ini Tuhan, kami ingin berdoa untuk seseorang yang sedang mencari pasangan hidup. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau akan memberikan pasangan hidup yang terbaik untuk dia. Dan dalam masa penantian ini, berikanlah dia pengharapan dan ubahlah dia Tuhan, agar dia bisa menjadi indah di mata-Mu. Dan saat yang tepat dia akan bisa bertemu dengan pasangan dari-Mu Tuhan. Dan juga kami berdoa untuk seseorang yang memohon tuntunan relationship ke jenjang berikutnya. Berkatilah mereka Tuhan Yesus, tuntunlah senantiasa. Dan kami juga berdoa untuk kesembuhan orang tua dari sakit yang dideritanya. Kami percaya Engkau adalah tabib yang ajaib Tuhan. Kami percaya akan kuasa kesembuhan di dalam nama-Mu Yesus. Dan kami juga bersatu hati Tuhan, kami ingin berdoa untuk kesehatan dan pencarian pekerjaan baru untuk seseorang. Guide them, O Lord, guide them, O Holy Spirit. Terus tuntun dan berikanlah iman dan pengharapan bagi orang ini Tuhan. Dan dia pasti akan mendapatkan pekerjaan yang terbaik yang sesuai dengan kehendak-Mu, dan Kau akan terus berikan perlindungan dan kesehatan baginya. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan semuanya ini dalam satu nama yang penuh kuasa, di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bagi saudara yang ingin memberikan prayer request atau ingin mengucapkan syukur atas doa yang sudah terkabul, bisa mengisi di prayer form kami di kolom komen di bawah ini. Mari saat ini kita persiapkan hati, and we want to praise and worship our great God. Shalom fams, you are back at Feast at Home. Let's give a shout for Jesus. Hari ini kita mau memuji Tuhan, kita mau meninggikan nama Yesus. Jadi teman-teman, saya ajak kalau teman-teman bisa, kita bangkit berdiri dan kita mau nyatakan bahwa kita adalah anak-anak Tuhan yang dipilih. Amin. Boleh dong tulis di kolom chat kalian di YouTube ini, katakan you are chosen, I am chosen, we are chosen, untuk kemuliaan nama Tuhan. Let's give him shout. Come on. Kami naikkan pujian ini Tuhan, karena kami percaya kita dipilih. Say, kita dipilih dan
telah diberikan kuasa. Terpujilah Engkau ya Tuhan. For you're so great. For you're so great. Mari fams, pada saat ini kita boleh satukan hati kita. Kita boleh tenangkan hati kita di hadapan Tuhan. Bahwa kita telah dipilih Tuhan. Dan kita mau menanggapi jawaban Tuhan. And we just want to say yes. Mari saat ini kita berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, kebaikan-Mu sungguh luar biasa dalam kehidupan kami. Perbuatan-Mu dahsyat dan ajaib dalam setiap kami Tuhan. Dan terlebih lagi Engkau memilih kami Tuhan Yesus untuk menjadi perpanjangan tangan-Mu di dunia ini. Semakin banyak orang Tuhan boleh mengenal Engkau Yesus, nama yang termulia, nama yang berkuasa. Pada saat ini kami mau masuk ke dalam hadirat-Mu lagi Tuhan. We wanna search deep into your heart, Lord. And we wanna hear you call us. And we just wanna say yes to you, God. Follow where your spirit leads. Broken as my life can be, I will give you every piece. I hear you call. I am available. I say yes, Lord. I am available. Here I am with open arms, counting in your grace again. Say, less of me and more of you. I just wanna see you move. Say it out. I hear you call. I am available. I say yes, Lord. I am Ini setiap kami Tuhan, setiap kami mengangkat kedua tangan kami menanggapi panggilan-Mu. And we just wanna say, here I am, here I am. You can have it all, you can have it all. Here I am, here I am. You can have it all, you can have it all. Here I am, here I am.
Have your throne, Lord. Have your throne. I hear you, I hear you. I hear you, Jesus. And I am available. I say, yes, Lord. I am available. I hear you calling out my name, Jesus. I hear your name. I hear you calling out my name. I just wanna say yes. I am here to say yes. I am available. I am available with arms open wide. I am available, Jesus. I'll go where your spirit leads. I'll go. Ini setiap kami Tuhan menyatakan, here I Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita berjumpa lagi dalam acara Feast at Home. Tadi kita sudah memuji dan menyembah Tuhan dengan segenap hati kita, dan saya percaya ketika kita sungguh-sungguh datang di dalam hadirat Tuhan, maka kuasa dan kasih Tuhan akan bekerja dan memulihkan kehidupan kita yang percaya kepadanya. Amin saudara. Di bulan ini kita membahas tema besar kita adalah The Creed. Kita membahas mengenai iman kita sebagai orang Katolik. Kita seringkali menyatakan iman kita, yaitu syahadat para rasul setiap kali kita mengikuti misa. Dan di minggu ini, pada hari ini, kita akan membahas topik yang ketiga dengan judul Commission atau perutusan. Tapi sebelum kita membahas firman Tuhan lebih lagi, saya ingin ajak saudara sungguh-sungguh untuk kita boleh berdoa, kita menyatakan iman kita kepada Tuhan. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari bersama-sama. Today I receive all of God's love for me. Today I open myself to the unbounded, limitless, overflowing abundance of God's universe. Today I open myself to God's blessings, healing, and miracles. Today I open myself to God's word so that I become more like Jesus every day. Today I proclaim that I'm God's beloved, I'm God's servant, I'm God's powerful champion. And because I'm blessed, I'm blessing the world in Jesus' name. Amen. Mari angkat tanganmu, sama-sama kita mau katakan,
Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Firman Tuhan pada hari ini kita ambil dari Matius 28 ayat 19 sampai 20. Sebuah bacaan yang saya yakin Bapak Ibu Saudara yang terkasih dan kita semua yang menyaksikannya, kita sudah pernah mendengar firman ini karena firman ini begitu familiar bagi setiap kita. Dan firman ini berisi mengenai amanat agung dari Yesus. Mari kita baca bersama-sama. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Saudara, ketika Tuhan menciptakan kita, ada satu tujuan di dalam kehidupan ini. Yaitu apa? Yaitu saudara dan saya diciptakan untuk kehidupan kita ini boleh menjadi berkat bagi orang lain. He designed you to be a blesser. Saudara dan saya menjadi pemberi berkat bagi orang lain, bagi sesama kita. Setiap kehidupan kita dibentuk untuk kita bisa melaksanakan purpose dari Tuhan tersebut, saudara. Dan ketika kita tidak memberkati orang lain, ketika kita tidak melakukan apa yang seharusnya menjadi bagian kita sebagai anak-anak Tuhan, itu berarti kita melawan kehendak, tujuan dari kita manusia diciptakan oleh Allah. Dan pertanyaannya sebenarnya adalah bagaimana kita bisa memberkati orang lain atau sesama? Apa yang kita bisa berikan bagi orang lain? Contoh yang paling gampang adalah ketika kita belajar untuk memberikan kepada orang yang membutuhkan. Mungkin pernah setiap saudara pergi melakukan bakti sosial, baik itu ke panti asuhan, panti jompo, pergi ke jalan-jalan untuk memberikan mereka yang membutuhkan. Mungkin simple, saudara memberikan sebungkus nasi, sebungkus makanan bagi mereka. Tapi saya mau katakan ada satu rahasia besar. Ada suatu kado atau hadiah yang terbaik yang bisa kita berikan kepada mereka. Apa itu, saudara? Yaitu bagaimana kita bisa mengenalkan Yesus ke dalam kehidupan mereka secara pribadi. Bagaimana kita bisa membawa mereka untuk mengenal Yesus, perjumpaan dengan Yesus secara pribadi. Dan itulah yang kita kenal dengan istilah evangelisasi. Evangelisasi, sering mungkin kita dengar ada sekolah evangelisasi, ada komunitas evangelisasi. Tapi pada kenyataannya adalah, sudahkah kita, setiap saudara dan saya, sebagai orang-orang Katolik, kita benar-benar melakukan penginjilan kepada orang-orang di luar sana, kepada keluarga kita, kepada saudara kita yang belum mengenal Tuhan Yesus secara pribadi. Dan pada hari ini kita akan membahas lebih dalam lagi. Syahadat para rasul sesungguhnya itu merupakan suatu bentuk pernyataan iman kita, rangkuman iman kita sebagai orang Katolik. Dan syahadat para rasul juga itu mengajak saudara untuk melakukan amanat agung yang diberikan oleh Yesus sendiri untuk kita boleh lakukan. Sebelum kita membahas lebih dalam lagi, saya ingin ajak saudara, apapun saat ini keadaan hati saudara, keadaan keluarga saudara, keadaan keuangan saudara, ambil waktu yang terbaik untuk sungguh-sungguh menerima, mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan pada hari ini. Mari kita bersatu hati dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau sekali lagi Tuhan pada hari ini Engkau memberikan kami kesempatan untuk menerima kebenaran firman-Mu. Kami mohon agar Engkau mengubahkan hati kami. Engkau membuka setiap hati dan pikiran kami, supaya kami dapat menerima pesan yang ingin Kau sampaikan kepada kami secara pribadi pada hari ini. Dan biarlah Tuhan kami percaya, bukan oleh kuat dan hebat kami,
tapi oleh kuasa Roh Kudus-Mu, Engkau yang akan memampukan kami, supaya kami menjadi murid-murid-Mu yang sejati. Kami naikkan segala doa kami, hanya dalam nama Yesus, sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Mari kita mau angkat tangan kita sekali lagi, kita mau katakan, Thy word is a lamp unto my feet, and a light unto my path. Boleh kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita yang luar biasa, saudara. Baik, mari kita masuk lebih dalam lagi dalam pemberitaan firman Tuhan pada hari ini. Ada 3 hal yang sangat krusial mengenai prinsip spiritual ketika kita berbicara mengenai yang namanya evangelisasi. Yang pertama adalah real evangelism. Evangelisasi yang sejati. Nah, saya mau katakan, terutama bagi teman-teman saat ini LOJ Family, ya, biasanya kita berkumpul di Feast, biasanya kita bertemu di Light Group seminggu sekali. Dan saya ingin katakan seperti ini, bahwa ketika kita melakukan evangelisasi, tujuan utama kita adalah bukan membuat baik keluarga kita, teman-teman kita, siapapun yang kita kenal maupun tidak kita kenal, tujuan kita bukan mengajak mereka untuk pergi ke Feast. Tujuan kita bukan untuk mengajak mereka pergi ke Light Group, tertanam di Light Group, bukan itu tujuan kita. Tapi tujuan yang sesungguhnya adalah kita melakukan evangelisasi supaya orang-orang baik yang kita kenal maupun yang tidak kita kenal, mereka mengikuti Yesus secara pribadi. Mereka hidup dan mengenal Yesus secara pribadi. Itulah tujuan evangelisasi yang sejati. Bukan untuk membesarkan nama komunitas, bukan untuk membesarkan nama sebuah gereja atau kepercayaan. Tapi lebih dalam dari itu, bahwa seharusnya kehidupan kita sebagai seorang evangelis, kita membawa orang lain untuk mengenal Yesus secara pribadi, dan orang tersebut mengikuti Yesus sebagai murid di dalam kehidupan mereka. Ini merupakan sesuatu yang berbeda. Seringkali kita mendengar, oh, kalau kamu mau berbuah, dihitung dari berapa banyak orang yang kamu sudah ajak ke Feast misalnya. Berapa banyak orang yang sudah kamu ajak ke sebuah persekutuan doa atau gereja. No, bukan berarti itu salah, saudara. Feast, persekutuan doa, gereja, merupakan tempat di mana mereka benar-benar bisa mengenal Yesus. Yes. Tapi lebih dari itu, kehidupan kita lah yang seharusnya menginspirasi mereka untuk mereka mau dan tertarik untuk mengenal siapa Yesus itu. Karena apa? Karena mereka melihat kehidupan kita yang mengikuti Yesus. Dan itu berbeda. Kehidupan yang seperti apa? Kehidupan yang penuh kasih. Kehidupan di mana kita bisa mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Kehidupan di mana kita bisa berkata-kata yang membangun, bukan menjatuhkan. Ketika kita bersosial media, terutama saat-saat sekarang ini, tantangan bagi kita sebagai anak-anak Tuhan adalah postingan apa yang saudara taruh di sosial media saudara saat ini. Apakah postingan-postingan yang hanya untuk menarik perhatian orang? Postingan-postingan yang hanya mengikut tren yang ada saat ini? Atau saudara memposting sesuatu yang bisa membangun kehidupan orang lain? Yang bisa menginspirasi orang lain, kehidupan orang lain supaya mereka bisa mengikuti Yesus, supaya kehidupan mereka bisa dipulihkan di dalam nama Yesus. Ketika saudara melakukan itu, saudara sedang melakukan evangelisasi. Dalam Yohanes 1 ayat 35 sampai 39, konteksnya adalah ini adalah waktu di mana Yesus memanggil murid-muridnya yang pertama. Dikatakan seperti ini. Pada keesokan harinya, Yohanes berdiri di situ pula dengan 2 orang muridnya. Ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata, "Lihatlah anak domba
Allah. Kedua murid itu mendengar apa yang dikatakannya itu, lalu mereka pergi mengikut Yesus. Tetapi Yesus menoleh ke belakang. Ia melihat bahwa mereka mengikut dia lalu berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu cari?" Kata mereka kepadanya, "Rabi," yang artinya guru, "di manakah engkau tinggal?" Yesus berkata kepada mereka, "Marilah dan kamu akan melihatnya." Mereka pun datang dan melihat di mana ia tinggal, dan hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan dia. Waktu itu kira-kira pukul 4. Kalau kita melihat secara teliti bacaan ini, saudara, Yohanes menuliskan secara detail. Di ayat yang ke-39 dikatakan waktu itu kira-kira pukul 4. Spesifik. Benar-benar waktunya semua ditulis oleh Yohanes. Menunjukkan bahwa hal tersebut begitu penting. Pentingnya di mana? Penting di konteks bahwa kedua orang yang mengikut Yesus, yang pergi di mana Yesus berada atau tinggal, dikatakan mereka tinggal bersama-sama dengan Yesus. Dengan kata lain, menunjukkan bahwa begitu pentingnya sebuah evangelisasi merupakan ketika kita bisa mengenal Yesus secara pribadi, bukan apa kata orang. Kelemahannya kadang-kadang ya tidak semua orang Katolik, tapi terkadang banyak di antara kita sebagai pengikut Kristus di dalam gereja Katolik, kita seringkali hanya melakukan tradisi gereja. Dengan kata lain, tidak ada penghayatan di sana. Tidak ada pengenalan Yesus yang kita gali secara pribadi di sana. Itulah kenapa saya melihat banyak sekali juga orang-orang yang begitu mudahnya meninggalkan iman Katoliknya. Apakah itu karena pasangan hidup? Apakah itu karena dia merasa bahwa di tempat lain dia bisa mengenal Yesus lebih lagi? Apakah salah gerejanya? Bukan, saudara. Tapi mungkin banyak di antara kita yang hanya melakukan segala kegiatan-kegiatan gereja tanpa mengerti arti atau apa dasar dari segala tradisi yang ada dalam gereja kita. Gereja kita adalah gereja yang kaya. Pengajaran-pengajaran yang luar biasa. Bapak-bapak gereja dengan segala pemikiran-pemikiran, dengan segala doa-doa mereka. Katekismus gereja Katolik, mungkin ketika saudara baca, saudara sudah pusing ketika melihat, wah, baca satu aja kayaknya kita kadang-kadang gak mengerti. Tapi tahukah saudara, itu sangat-sangat luar biasa, dipikirkan secara mendetail. Syahadat para rasul, seperti yang kita bahas beberapa waktu yang lalu, bahwa syahadat para rasul bukan dibuat 1-2 tahun, tapi ratusan tahun. Dan itu merupakan inti, rangkuman dari iman kita sebagai orang-orang Katolik. Begitu luar biasanya ajaran-ajaran yang ada dalam gereja kita. Tapi sayangnya kadangkala kita tidak berusaha menggali lebih dalam lagi kekayaan supaya kita benar-benar mengenal apa? Mengenal Yesus secara pribadi. Jangan berhenti ketika kita cukup mengatakan cukup bahwa yang penting aku misa seminggu sekali. Jangan berhenti ketika teman-teman LOJF yang sudah tertanam di Light Group mengatakan yang penting aku sudah ikut Feast at Home, aku sudah misa, aku sudah ikut Light Group. Jangan berhenti di sana, tapi kenalilah Tuhan Yesus secara pribadi dalam kehidupanmu sehari-hari. Cari kebenaran, cari kenali Dia. Karena semuanya ada di dalam firman Tuhan, dalam Alkitab. Semuanya sudah ada dalam ajaran-ajaran gereja Katolik. Sangat-sangat kaya, saudara. Itu kembali pilihannya adalah kepada saudara dan saya, apakah kita mau dan sungguh-sungguh seperti dua orang murid Yohanes ini, yang dikatakan bahwa Yesus mengatakan kepada mereka, menanyakan kepada mereka, apa yang kamu cari? Dan mereka menjawab apa? Di manakah engkau tinggal?
Kalau mungkin ketika Yesus menanyakan kepada kita, apa yang kamu cari? Mungkin kita jawab, aku mau cari jodoh Tuhan. Apa yang kamu cari? Tuhan, aku mau rumah yang besar. Apa yang kamu cari? Tuhan, aku mau berkat, aku mau promosi. Segala sesuatu mengenai dunia. Kita lupa. Kita seringkali mencari berkatnya. Tapi kita lupa mencari sang pemberi berkat. Padahal firman Tuhan mengatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka segala sesuatunya akan ditambahkan kepadamu. Tapi kita selalu mencari tambahannya. Tapi kita lupa mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Dan kembali lagi, evangelisasi yang sejati adalah ketika kita bertemu satu dengan Tuhan Yesus. Bertemu secara pribadi, mengenal Yesus secara pribadi. Itulah evangelisasi, saudara. Kemudian yang kedua, relational evangelism. Evangelisasi melalui relasi atau hubungan. Maksudnya apa? Bahwa dalam Yohanes 1 lanjutannya ya, ayat 40 sampai 42 dikatakan seperti ini. Salah seorang dari keduanya mendengar perkataan Yohanes lalu mengikut Yesus adalah siapa? Andreas, saudara Simon Petrus. Andreas mula-mula bertemu dengan Simon saudaranya dan ia berkata, "Kami telah menemukan Mesias," artinya Kristus. Ia membawanya kepada Yesus. Yesus memandang dia dan berkata, "Engkau Simon, anak Yohanes, engkau akan dinamakan siapa? Kefas," yang artinya adalah Petrus. Nah, kita tahu sekarang bahwa Andreas, salah satu murid dari Yesus, itu adalah saudara dari Simon Petrus. Dan yang menarik di sini dikatakan ketika pertama kali Andreas berkata, mula-mula bertemu dengan Simon, ia berkata kepada Simon saudaranya apa? "Kami telah menemukan Mesias." Dan ia membawanya kepada Yesus. Pertanyaan yang menarik adalah, mengapa Andreas mengevangelisasi Petrus? Simple, saudara. Karena Simon Petrus itu adalah saudaranya. Banyak di antara kita yang berpikir bahwa ketika kita melakukan evangelisasi atau penginjilan, kita harus pergi sejauh mungkin. Kita pergi mungkin ke pelosok-pelosok, ke pedalaman, melakukan misi yang luar biasa. It's good, itu bagus, saudara. Tapi kadang kita lupa untuk melakukan evangelisasi kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita, yang dekat dengan kita. Saya menemukan banyak teman-teman yang begitu luar biasa melakukan penginjilan sampai ke luar negeri, sampai ke luar daerah. Tapi dia tidak pernah berbicara mengenai Yesus kepada papanya, kepada mamanya, kepada saudaranya. Padahal kita bisa belajar dari Andreas. Dia mengenalkan Yesus, dia membawa Yesus. Dia membawa Simon Petrus untuk datang kepada Yesus. Sehingga apa? Sehingga Simon Petrus bisa mengenal Yesus secara pribadi. Mungkin saya bilang seperti ini. Tanpa ada Andreas mengenalkan Petrus kepada Yesus, tidak ada yang namanya sekarang kita mengenal Santo Petrus sebagai paus kita yang pertama. Oh, saya tahu bahwa Tuhan bisa melakukan banyak cara untuk memanggil muridnya. Tapi lihat, dampak perbuatan dari seorang Andreas. Andreas bukan seorang pembawa firman yang luar biasa. Simple. Dia hanya memiliki relasi saudara dengan Simon Petrus. Dan karena kedekatan itulah dia bisa mengajak Simon Petrus datang kepada Yesus. Dan dampaknya begitu luar biasa. Petrus adalah paus pertama kita. Paus di gereja Katolik. Bapa gereja. Dan dia sudah memberkati banyak orang. Bahkan saudara ingat peristiwa ketika para murid menerima Roh Kudus dalam peristiwa Pentakosta. Dikatakan Petrus
berbicara, berkhotbah di depan 3.000 orang, dan 3.000 orang pada saat itu juga memberikan diri mereka untuk menerima Yesus sebagai juru selamat. Kita tidak pernah tahu dampak yang kita bisa timbulkan ketika kita membawa orang datang kepada Yesus. Dan itu bukan karena kuatan hebat kita. Jadi langkah yang nyata saat ini adalah, mungkin saudara bisa mengingat-ingat, apakah ada orang yang dekat dengan kita, yang kita kenal, apakah itu keluarga kita, teman-teman kita, sahabat-sahabat kita, yang belum mengenal Yesus, yang memerlukan Yesus dalam kehidupan mereka. Seringkali kita tidak peduli, kita diam saja. Kita berpikir itu urusan mereka. Tapi saya ingin mengatakan bahwa sudah tugas kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai pengikut Kristus. Ingat amanat agung, pergilah, jadikanlah segala bangsa muridku. Nggak usah pergi ke bangsa yang lain. Pergilah ke keluargamu, pergilah ke teman-teman dekatmu, dan jadikanlah mereka muridku, kata Tuhan Yesus. Dan ini membawa kita kepada prinsip spiritual yang ketiga, saudara, yaitu real life evangelism. The gospel says the first thing Andrew did, hal yang pertama kali yang tadi saya sudah katakan, Andreas mula-mula bertemu dengan Simon, ya, ayat yang ke-41, saudaranya, dan ia berkata kepadanya, kami telah menemukan Mesias, artinya Kristus, the first thing, kalau bahasa Inggrisnya. Andreas mula-mula bertemu dengan Simon. Dia nggak ngobrol apa-apa, dia nggak basa-basi, dia langsung bilang apa? Kami telah menemukan Mesias. Dengan kata lain, seseorang ketika dia menyampaikan sebuah berita, kabar gembira, misalnya kita dapat undian berhadiah sekian ratus juta. Pasti respon kita adalah kita ingin mengabarkan kepada orang-orang yang dekat dengan kita, kepada istri kita, kepada suami kita, kepada anak-anak kita. Papa menang undian ratusan juta. Kita bisa pergi jalan-jalan, kita bisa beli rumah, kita bisa beli segala sesuatu yang kalian inginkan. Menunjukkan bahwa apa yang dia beritakan itu begitu berharganya. Kita begitu gembira untuk menerima hadiah tersebut. Ketika kita menerima hadiah keselamatan, ini menunjukkan apakah kita sungguh-sungguh menghargai keselamatan yang kita terima itu. Caranya gimana, saudara? Otomatis kalau saudara menganggap bahwa keselamatan itu penting, itu membuat saudara sukacita. Salah satu tandanya adalah saudara akan mewartakan hal tersebut kepada orang-orang lain, apalagi yang dekat dengan saudara. Jangan sampai saudara dan saya menerima keselamatan secara pribadi, menerima Tuhan Yesus secara pribadi. Oh, kita tahu goal kita. Bukan kematian, tapi kita akan mengalami kehidupan yang kekal. Apakah saudara tidak ingin melihat pasangan saudara, orang tua saudara, untuk juga boleh mengalami keselamatan bersama-sama dengan Tuhan Yesus? Ini adalah pertanyaan yang boleh kita tanyakan ke dalam diri kita. Apakah kita bisa meniru seperti Andreas? Yang pertama yang dia wartakan, dia langsung mengatakan, kami telah menemukan Mesias, yang artinya Kristus. Sebagai Katolik, kadang-kadang evangelisasi bukan menjadi prioritas yang utama dalam kehidupan kita. Kita banyak terdistract dengan segala hal yang ada di dunia ini. Banyak anak-anak muda yang mengejar bahwa kebahagiaan itu bisa didapatkan ketika kita memiliki harta, kita memiliki banyak duit. Betul, kita bisa membeli rumah, kita bisa membeli impian-impian kita. Tapi saya yakin, saudara juga tahu, ketika kita memiliki segala sesuatu, belum tentu saudara memiliki kebahagiaan yang sejati. Karena saya punya banyak teman-teman, mereka memiliki segala apa yang disediakan oleh dunia ini. Tapi kembali bahwa mereka mengalami kekosongan di dalam hidup mereka. Dan saya mau katakan kekosongan itu hanya bisa diisi oleh kasih Tuhan. Karena hidup di dunia ini hanya sementara, saudara. Seperti embun di pagi hari, ketika matahari udah naik dikit, udah hilang.
Tapi dalam proses, ketika embun itu masih ada dan hilang, apa dampak yang sudah kita lakukan di dunia ini? Apakah kehidupan kita memberikan legacy? Apakah kehidupan kita memberikan value? Dan itulah yang diharapkan melalui evangelisasi. Kita mewartakan kabar gembira. Kita mewartakan Yesus kepada semua orang yang kita temui. Dan seharusnya kita sebagai orang-orang Katolik, ingat saudara, saya tidak pernah berhenti bosan-bosan mengingatkan setiap kali kita mengakhiri misa. Romo selalu bilang, pergilah kamu diutus. Diutus untuk apa? Untuk mewartakan Injil. Untuk melakukan evangelisasi. Itulah kenapa kita membahas tema ini, commission. Perutusan. Amanat agung. Itu tidak hanya berlaku hanya kepada 12 rasul. Tapi setiap kita yang percaya kepada Kristus, itu adalah tugas kita secara pribadi. Jadikanlah segala bangsa muridku. Jadikanlah keluargamu murid Kristus. Jadikanlah teman-temanmu murid Kristus. Bukan mengkatolikkan mereka, sekali lagi saudara. Bukan mengenai agamanya. Tapi bagaimana mereka mengikuti Yesus secara pribadi, melalui perbuatan mereka, melalui pemikiran mereka, melalui hati mereka yang sungguh-sungguh tertuju kepada Tuhan Yesus. Wow, saya rasa meskipun bacaan ini seringkali kita dengar dan terlihat sederhana, tapi kalau kita sungguh-sungguh mendalami dan mengerti pesan yang sederhana ini, maka sesuatu yang sederhana ini akan mengubahkan kehidupan di dunia ini. Dan itulah yang dilakukan oleh para rasul. Coba bayangin, hanya dari 12 orang, sekarang sekian miliar orang bisa mengenal Yesus secara pribadi. Jadi jangan pernah saudara meremehkan, aku hanya seorang ibu rumah tangga, aku hanya seorang pelajar, aku hanya seorang pekerja, aku bukan pewarta firman, aku bukan seorang romo, bukan seorang suster. Aku mungkin tidak kaya, aku orang yang biasa-biasa aja. Tuhan tidak mencari orang yang luar biasa. Tuhan hanya menugaskan kepada kita semua, terlepas apapun keadaan kita, terlepas apapun status sosial kita, terlepas apapun berapa banyak harta yang kita miliki. Bukan itu saudara. Yang penting adalah sekarang, sebelum kita keluar dan melakukan evangelisasi, sudahkah saudara yang menyaksikan acara ini, saudara sungguh-sungguh mengenal Yesus secara pribadi? Karena ketika saudara mengenal Yesus secara pribadi, maka saya percaya bahwa saudara akan mengerti apa yang saya sampaikan pada hari ini. Terakhir, untuk menutup firman Tuhan pada hari ini, saudara ingat ketika Yesus memberitakan firman dan ada sekitar 5.000 kepala keluarga di sana. 5.000 orang. Kita ingat bahwa ada peristiwa mujizat ketika Yesus memberi makan 5.000 orang. Bagaimana bisa 5.000 orang itu bisa mendapatkan makanan yang secukupnya? Karena ada seorang anak kecil yang bersedia untuk menyerahkan 5 roti dan 2 ikan yang dia miliki. Sesuatu yang sesungguhnya kita pandang kurang. Sesuatu yang kita pandang sesungguhnya tidak akan bisa. Mustahil untuk bisa memberi makan sekian banyak orang. Tapi yang anak kecil itu lakukan, dia cuma menyerahkan aja. Dia tidak tahu apa yang akan terjadi. Dia tidak tahu bahwa Yesus akan melakukan mujizat. Dia tidak tahu. Yang dia tahu adalah dia akan memberikan apa yang terbaik yang dia bisa miliki. Bagaimana dengan kita? Sudahkah kita belajar untuk di setiap kekurangan kita, kelemahan kita, kita memberikan aja. Kita serahkan semuanya kepada Yesus. Dan yang dilakukan Yesus ada 3 hal. Yang pertama adalah dia memberkati makanan itu. Dia memberkati 5 roti dan 2 ikan itu. Kemudian tahap yang kedua adalah dia menyuruh murid-muridnya untuk membagikan. Berarti roti tersebut, ikan tersebut itu harus dipecah-pecah terlebih dahulu. Harus dibagi-bagi. Bagian-bagian yang kecil. Dan di sanalah mujizat itu terjadi. Siapkah saudara
untuk menyerahkan hidupmu kepada Tuhan. Hidupmu yang hanya sementara ini, yang hanya kita tidak tahu kapan kita dipanggil kembali kepada Tuhan. Tapi serahkan hidupmu yang terbaik. Biar Dia memberkati kehidupanmu, biar Dia memberkati talenta yang kau miliki, dan biar talentamu ini boleh dibagikan kepada semua orang dan menjadi berkat bagi mereka yang membutuhkan, bagi mereka yang lapar. Dan terutama sekarang banyak sesungguhnya orang yang lapar secara rohani, lapar akan kasih Tuhan. Tapi seringkali kita menutup mata kita. Kita tidak peduli karena apa? Kita lebih peduli hanya kepada diri kita sendiri daripada mikirin orang lain. Sesungguhnya itu tidak menunjukkan identitas kita sebagai anak-anak Tuhan. Light of Jesus, terang Kristus. Kita hadir ketika ada kegelapan, saudara. Kita hadir ketika ada orang lain yang membutuhkan. Itulah kenapa Yesus bilang, aku ada ketika kamu memberi aku makan. Aku ada ketika kamu mengunjungi aku ketika aku di penjara. Aku ada ketika kamu memberi aku pakaian ketika aku telanjang. Saya ingin mengajak saudara, sesuatu yang sederhana ini, tapi seringkali kita lupakan atau kita pura-pura lupa. Tapi sesungguhnya ini menjadi amanat agung bagi saudara dan saya. Amin. Mari kita mau satukan hati saat ini. Bapa, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu pada hari ini Tuhan. Kami tahu bahwa seringkali kami terlalu fokus kepada kehidupan kami sendiri. Kami lupa bahwa sesungguhnya Engkau memberikan amanat agung kepada setiap kami pengikut-pengikut-Mu. Bahwa kami harus pergi, kami menjadikan segala bangsa, setiap orang yang kami kenal, keluarga kami, teman-teman kami, siapapun, untuk boleh menjadi murid-murid-Mu. Tuhan, mungkin selama ini kami juga melakukan segala sesuatu, terutama kami sebagai orang-orang Katolik, kami hanya melakukan tradisi agamawi tanpa kami sungguh-sungguh untuk mencari Engkau secara pribadi. Ampuni kami Tuhan. Kami percaya bahwa hari ini Roh Kudus Engkau menyentuh hati kami. Ini merupakan titik awal bagi kami untuk kami mau selanjutnya kami boleh benar-benar memberikan waktu kami yang terbaik, bukan sisa-sisa, untuk mencari Engkau secara pribadi, untuk mengenal kebenaran firman-Mu, untuk mengenal ajaran-ajaran yang ada dalam gereja kami, gereja Katolik. Dan biarlah ketika kami mengenal Engkau secara pribadi, hati kami juga akan mengenal hati-Mu. Dan kami tahu Tuhan, bahwa Engkau akan pakai kami, 5 roti dan 2 ikan, segala keterbatasan kami ini, untuk boleh menjadi dampak, untuk boleh menjadi berkat bagi orang-orang di luar sana. Tujuan kami adalah bukan menunjukkan siapa kami, siapa komunitas kami, apa gereja kami, bukan itu. Tapi melalui perbuatan kami, melalui perkataan kami akan mengenalkan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami naikkan segala doa kami dalam nama Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Puji nama Tuhan saudara. Semoga pemberitaan firman Tuhan pada hari ini boleh menjadi pengingat kembali bagi setiap kita, untuk kita boleh mewartakan Injil kemanapun kita diutus. Mari saat ini bersama-sama dengan tim pujian sekali lagi kita serahkan hidup kita serahkan hati kita tinggikan Dia di dalam setiap nafas kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.